Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini menarik. Kalau di tokoh-tokoh filosof eksistensialis yang lain, ya eksistensi manusia itu ya sifatnya individual. Bagaimana aku mewujudkan keinginanku, keunikan diriku. Tapi kalau versinya Jaspers, eksistensi kita itu justru dibangun saat kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi eksistensi itu bermula ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Jadi saat kita berkomunikasi dengan orang lain, disitulah eksistensi diri kita dibangun. Jadi kita bekerja sama dengan orang lain dalam komunikasi untuk membangun eksistensi diri. Wong manusia itu kediriannya itu kan tampak jelas saat berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita itu sendirian, tidak ada siapapun di sekeliling kita, itu kan diri kita seperti apapun juga tidak masalah. Kita tidak bisa disebut orang yang tidak efektif, tidak bisa disebut orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang sabar, orang yang pemarah, dan lain sebagainya. Label-label itu jadi tidak ada artinya kalau tidak ada yang lain. Justru eksistensi kita diuji saat kita berhubungan, berkomunikasi dengan yang lain. Puncaknya eksistensi diri adalah ketika kita bisa hidup bersama orang lain. Jadi ini gagasan eksistensialismenya Jaspers ini agak unik karena ternyata eksistensi individual itu berhubungan dengan dunia sosial, kemasyarakatan. Jadi tidak cukup kita baik sendirian, unggul sendirian. Tapi justru puncaknya adalah kalau kita baik bareng-bareng dan unggul bareng-bareng. Jadi dalam penjelasannya Jaspers, komunikasi itu kan ketika kita menunjukkan eksistensi kita kepada orang lain, dan ketika orang lain juga menunjukkan eksistensi dirinya kepada kita. Komunikasi yang baik itu ketika aku mampu eksis, dia juga mampu eksis sebagaimana yang masing-masing kita inginkan. Jadi kita biarkan orang lain masuk dalam diri kita, orang lain juga membiarkan kita masuk dalam diri mereka, dan disitulah kita sama-sama menunjukkan eksistensi diri kita. Jadi itulah puncaknya eksistensi. Jadi puncaknya eksistensi ini justru pada komunikasi. Nanti dalam penjelasan selanjutnya oleh Jaspers, puncaknya itu dalam jenis komunikasi yang namanya cinta. Wah, kalau sudah sampai kata-kata cinta ini penjelasannya bisa panjang ya. Dulu pernah kita itu kalau tidak salah 1 bulan membahas tentang cinta yang eksistensialis. Tapi belum gagasannya Jaspers. Tapi seingat saya cinta eksistensialisnya Sartre, eksistensialisnya Arthur Schopenhauer dan kawan-kawan. Nah, kalau di Jaspers ternyata juga begitu. Puncaknya komunikasi itu cinta. Berarti puncaknya eksistensi itu ada pada cinta. Wah, ternyata ngomong panjang lebar kemana-mana, ujungnya malah ketemunya pada cinta. Jadi manusia itu harus eksis. Untuk bisa eksis, dia harus siap melakukan leap of faith. Dia harus menghidupkan
gaya hidup yang bebas, melepaskan diri dari keterikatan apapun, dan juga siap berinteraksi, berkomunikasi dengan yang lain, sambil menyadari situasi-situasi batas. Nah, jadi ternyata puncaknya eksistensi ada pada komunikasi, dan puncaknya komunikasi ada pada cinta. Mungkin lain waktu kita bisa menjelaskan lebih panjang lebar tentang seperti apa sih cinta menurut seorang Karl Jaspers. Jaspers ini orang yang setia pada istrinya. Bahkan dia tadi seperti saya ceritakan, dia mengalami persekusi oleh Nazi karena istrinya dianggap berdarah Yahudi. Nah, sebenarnya Jaspers ini nulis banyak isu. Meskipun malam hari ini kita hanya mengangkat isu tentang eksistensi saja. Itu pun rasanya agak berat dibandingkan mungkin kalau teman-teman kemarin ngaji yang tasawuf. Nah, ada misalnya ini saya angkat mungkin relevan. Yaitu di antara yang dikritik oleh Jaspers mungkin berhubungan dengan dunia masa kini dan juga eksistensi adalah hari ini banyak orang kehilangan dirinya. Kehilangan diri itu berarti dia tidak eksis. Terhanyut dalam budaya massa. Kemudian memandang semua orang sama. Jadi tidak mempedulikan keunikan masing-masing orang. Jadi hari ini kita itu sering kehilangan diri kita juga sering dihilangkan oleh orang lain. Jadi orang lain demi pemenuhan egonya, demi pemenuhan perspektifnya yang terbatas tadi, sering melenyapkan diri kita. Kita juga begitu. Kita itu sering justru kehilangan diri atau melenyapkan diri kita sendiri dengan cara mengikuti budaya-budaya massa. Budaya massa itu kebiasaannya orang banyak, yang itu mungkin tidak selalu cocok, tidak selalu sesuai dengan passion kita, keinginan kita, aspirasi kita. Tapi kita ikuti saja budayanya orang banyak itu, mungkin karena khawatir kita tidak populer, mungkin karena khawatir kita dianggap bangkang, mungkin karena khawatir kita dianggap tidak normal, dan lain sebagainya. Akhirnya kita ikut arus budaya massa. Ikut arus saja, inilah yang disebut kehilangan jati diri. Nah, ada kalanya kita ini bukan kehilangan, tapi dihilangkan. Kita tidak dianggap keberadaan kita, atau memang sengaja disingkirkan oleh orang-orang dengan kepentingan-kepentingan egois mereka sendiri-sendiri. Jadi disinilah sebenarnya pentingnya setiap orang untuk eksis plus berkomunikasi. Apalagi sampai komunikasi level puncak yang namanya cinta tadi. Kalau kita mencintai yang lain, maka kita dan yang lain itu bersama-sama, bekerja sama, mewujudkan diri dan visi hidup kita masing-masing. Jadi kita eksis dan yang kita cintai juga eksis. Kita ada, mereka juga ada. Jadi bukan hubungan yang saling meniadakan. Bukan hubungan yang bahkan meniadakan diriku sendiri atau diri kita masing-masing. Tapi hubungan yang saling mewujudkan keberadaan kita. Nah, masa kini itu sebenarnya masa zamannya
Jaspers, era-era modern dengan boomingnya sains dan teknologi di abad 19-20. Yang itu kata Jaspers, manusia mengalami dehumanisasi, manusia mengalami depersonalisasi. Manusia itu sering tidak dianggap di era teknologi ini. Manusia hanya dipandang sebagai sekrup kecil dalam mesin teknologi yang besar. Jadi kemanusiaan tidak dianggap penting. Nah, ini problem masa kini dalam pandangannya Jasper. Ini PR sebenarnya untuk kita semua. Iya ndak sih kita begitu? Bener ndak sih situasinya semacam itu? Kalau memang ya berarti saatnya kita untuk mempertahankan eksistensi diri kita agar tidak lenyap, dan juga bagaimana kita bisa berinteraksi, menjalin hubungan dengan yang lain untuk saling mengadakan, bukan saling meniadakan. Baik, saya kira itu materi-materi pokoknya saat kita membahas tentang eksistensi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.